Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Goib Misteri. Misteri Leweng Sancang yang disebut tempat moksa Prabu Siliwangi. Menceritakan tentang misteri hutan sancang atau yang lebih akrab dengan sebutan Leweng Sancang. Berkaitan erat dengan cerita Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang. Berikut mari kita dengarkan cerita misteri dan sejarah asal-usul Leweng Sancang. Secara harfiah, kata leweng dalam bahasa Sunda berarti hutan. Jadi, bisa disimpulkan jika leweng sancang juga berarti hutan sancang. Leweng sancang atau hutan sancang adalah cagar alam yang terletak di bagian selatan dari Kabupaten Garut. Secara administratif, wilayahnya masuk dalam Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Leweng Sancang memiliki luas 2.157 hektar. Di Leweng Sancang terdiri berbagai ekosistem alam seperti hutan mangrove, hutan pantai dan hutan dataran rendah. Alamnya terdiri dari hutan dataran rendah, hutan mangrove, dan hutan pantai. Cuaca di tempat yang berada 0-3 meter di atas permukaan laut tersebut, berkisar antara 17-28 derajat Celcius. Pengelolaannya saat ini berada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Secara administratif, lokasi Leweng Sancang berada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Lokasinya berada cukup jauh dari pusat perkotaan Garut, dari titik 0 km Garut, yang berada di Kecamatan Garut Kota. Lokasi Leweng Sancang berjarak 111 km, dengan waktu tempuh sekitar 4 jam, menggunakan kendaraan bermotor. Dengan segala potensinya, Leweng Sancang ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh pemerintah pada tahun 1959. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 116 59. Sedangkan status cagar alamnya diberikan pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 370 Keputs 6/1978 yang bertanggal 9 Juli tahun 1978. Fauna meliputi merak, sapi liar, owa Jawa, kijang, ajak dan macan. Tapi, yang paling terkenal adalah banteng liar sancang. Banteng di Sancang tercatat memiliki populasi sekitar 96 ekor di tahun 1994. Namun, saat ini, banteng sancang dipastikan punah. Sedangkan flora meliputi pohon palahlar, werejit, hingga spesies baru pohon meranti, yang ditemukan seorang ahli botani, Kostermans, pada tahun 1983 yang kemudian diberi nama Anisoptera costata. Namun, di balik keindahan Leweng Sancang, di sana terdapat kisah misteri yang erat kaitannya dengan Sang Raja Sunda. Bagi masyarakat Sunda khususnya Garut, nama Leweng Sancang sudah tidak asing lagi. Sebab, di Leweng Sancang terdapat legenda yang mengisahkan tempat moksa atau menghilangnya Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja sendiri adalah Raja Sunda yang memerintah di Kerajaan Pajajaran selama 39 tahun yaitu antara tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di tanah Pasundan. Diceritakan, Prabu Siliwangi adalah raja bijaksana yang memiliki seorang istri bernama Dewi Kumalawangi. Mereka berdua lalu dikarunia 3 orang anak diantaranya Dewi Rara Santang, Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang. Cerita legenda di Tatar Pasundan banyak yang meyakini jika Prabu Siliwangi itu moksa di Leweng Sancang, Cibalong Kabupaten Garut. Sang Maharaja itu menghilang di pohon kaboa dan menjelma menjadi harimau putih. Legenda itu muncul di latar belakangi tidak adanya artefak atau petilasan makam penguasa Jawa Barat tempo dulu itu. Ditambah asumsi ketika Prabu Siliwangi meninggal masih menganut agama Hindu. Agama tersebut memang meyakini adanya moksa. Apakah benar demikian? Bukti sejarah menunjukkan Baduga Siliwangi itu tidak moksa atau menghilang. Penguasa Pajajaran itu meninggal dunia seperti manusia biasa. Ada banyak alasan yang mendasari bahwa Prabu Siliwangi itu tidak moksa.
Hal itu didasari dari beberapa catatan kuno dan prasasti. Disebutkan, kematian Prabu Siliwangi itu terjadi pada tanggal 31 Desember tahun 1521 Masehi. Hanya tidak ada keterangan di mana Raja asal Kawali Ciamis itu meninggal dan dimakamkan. Hanya sebagian besar peneliti yakin Baduga meninggal di Bogor, Jawa Barat. Bahkan disebutkan juga kematian Prabu Siliwangi itu karena usia. Pria yang selalu kaitkan dengan harimau putih itu meninggal di usia yang tua sekali. Disebutkan Prabu Siliwangi lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Dia menjadi raja di Pakuan Pajajaran dan memerintah Sunda Galuh selama 39 tahun. Dia memerintah dari tahun 1492 hingga 1521 Masehi. Tahun 1521 itulah diyakini sebagai hari kematian sosok yang memerintah hingga puncak kejayaan itu. Lalu apakah setelah kematian Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran runtuh? Bila ada yang mengaitkan antara kematian Prabu Siliwangi dan runtuhnya Pajajaran adalah hal yang mengada-ada. Karena setelah Baduga Siliwangi mangkat, Pajajaran masih tegak berdiri. Dalam catatan malah masih menurunkan beberapa orang raja yang memerintah setelah Prabu Siliwangi. Mengapa banyak yang beranggapan raja yang memiliki pasukan harimau putih itu mengalami moksa atau ngahyang? Hipotesis semacam itu timbul karena banyak naskah babat dari Pasundan yang menyatakan seperti itu. Moksa menjadi pilihan raja ketika kewibawaan Pajajaran digantikan oleh kerajaan di Cirebon yang dibangun oleh anak cucunya. Tapi sejarawan membantah jika Prabu Siliwangi moksa, karena di hari mangkatnya itu tanggal 31 Desember tahun 1521 Masehi, Pajajaran memiliki raja yang baru. Atau dengan kalimat lain, tanggal dan tahun kematian Prabu Siliwangi itu didasarkan pada tahun penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran. Prabu Surawisesa dinobatkan sebagai Raja Pajajaran pengganti ayahnya. Hal itu didukung oleh Prasasti Batu Tulis Bogor. Bahkan di Prasasti Batu Tulis Bogor juga tertulis tentang peringatan hari kematian Prabu Siliwangi oleh anaknya Prabu Surawisesa. Prasasti Batu Tulis dibuat pada tahun 1533 Masehi. Hanya 12 tahun setelah wafatnya Prabu Siliwangi. Memang tidak ada artefak makam Prabu Siliwangi. Sejarawan menduga jika sang raja yang masih Hindu itu jasadnya dibakar. Abunya dikebumikan di tempat di mana prasasti batu tulis ditemukan, yakni di Bogor. Fakta itu juga membantah dongeng jika Prabu Siliwangi wafat karena terlibat perang tanding dengan anaknya, Raden Kian Santang. Sri Baduga itu wafat layaknya manusia biasa. Raden Kian Santang, Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yaitu Raja Pajajaran. Ketika dewasa, ia belajar agama Islam di Mekah dan mengubah namanya menjadi Galantrang Setra. Meski berbeda keyakinan dengan sang ayah yang memeluk Hindu, Kian Santang tetap menjadi penyebar agama Islam di wilayah Pajajaran. Raden Kian Santang lahir pada sekitar abad ke-15 dan merupakan anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Subang Larang. Ia memiliki dua saudara kandung yang bernama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau pendiri kerajaan Cirebon, dan Rara Santang yaitu Ibu Sunan Gunung Jati. Sejak kecil hingga remaja, Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok satria Pajajaran. Ketika sudah mahir dalam bela diri, Kian Santang mengisi waktunya dengan berburu ke hutan. Ia pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan menggunakan panahnya. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga dan mengangkatnya menjadi senopati Pajajaran. Kian Santang pun tumbuh menjadi ksatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selama hidup di istana, Kian Santang serba kecukupan, tetapi merasa kurang mengenal jati dirinya. Ia juga merasa jenuh karena tidak ada satupun ksatria yang mampu mengalahkannya. Konon, Kian Santang kemudian mendatangi Peramal untuk mengetahui lawan tangguh yang dapat menandinginya. Ia diberikan petunjuk bahwa orang yang dapat menandinginya adalah Sayyidina Ali dari tanah Arab. Sebetulnya Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 dan telah wafat saat itu. Tetapi mereka dapat dipertemukan secara goib dengan kekuasaan Allah. Selain itu, Kian Santang harus melakoni dua syarat agar dapat bertemu Sayyidina Ali, yaitu melakukan semedi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galantrang Setra.
Galantrang berarti berani dan Setra berarti bersih atau suci. Setelah melakoni dua syarat tersebut, Kian Santang segera melakukan perjalanan ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di Mekah, ia bertemu seseorang dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan Sayyidina Ali, asalkan Kian Santang mau mengambil tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Tidak disangka, Kian Santang kesulitan mencabut tongkat itu hingga keluar darah dari seluruh tubuhnya ketika berupaya untuk menyelesaikan tugas yang dianggap sangat mudah. Belakangan diketahui, sosok yang menancapkan tongkat itu adalah Sayyidina Ali. Setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali, Kian Santang memutuskan untuk menetap di Mekah dan belajar agama Islam di sana. Kian Santang menetap cukup lama guna belajar dan memahami agama Islam. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, ia menemui sang ayah dan kerabatnya untuk menceritakan pengalamannya selama mengembara ke tanah Arab. Kian Santang kemudian mengajak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam. Begitu juga dengan rakyat Pajajaran, tetapi ditolak. Meski ajakannya ditolak oleh Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya, ia menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya, Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Ia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan, yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer, agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Dikisahkan, Prabu Siliwangi dan juga para pengikutnya berubah wujud menjadi seekor maung atau harimau. Hal itu karena sang raja dikejar-kejar oleh anaknya yang bernama Raden Kian Santang. Raden Kian Santang berusaha untuk membujuk ayahnya untuk memeluk agama Islam. Namun, Prabu Siliwangi dan para pengawalnya kabur ke arah selatan termasuk ke wilayah Garut. Singkat cerita, Raden Kian Santang mengejar ayahnya, Prabu Siliwangi untuk mengajaknya masuk agama Islam. Namun, hal itu ditolak sang raja yang akhirnya melarikan diri bersama para pengikutnya. Prabu Siliwangi yang menolak masuk Islam lalu berubah wujud menjadi harimau dan masuk ke Lewang Sancang. Sebab, sang raja hanya mau menganut ajaran agama dari leluhurnya. Raden Kian Santang yang berusaha mencegahnya gagal. Harimau-harimau itu masuk ke dalam goa yang kini dikenal dengan nama Goa Sancang yang lokasinya ada di Lewang Sancang, Garut. Hingga saat ini, banyak masyarakat yang percaya jika Lewang Sancang merupakan tempat Prabu Siliwangi moksa, nahyang atau menghilang. Prabu Siliwangi dan para pengikutnya yang bermukim di Lewang Sancang, konon berubah dalam bentuk maung bodas atau harimau putih. Sang Raja Sunda itu hidup dan raganya dalam wujud harimau putih untuk terus menjaga hutan. Dan dalam versi lain juga mengatakan, bahwa setelah Prabu Siliwangi moksa, para pengikutnya yang setia berubah menjadi pohon kaboa. Legenda penjaga Lewang Sancang agar tetap lestari. Lewang Sancang yang memiliki luas 2.157 hektar ini dipenuhi oleh bermacam-macam spesies tumbuhan, mamalia, burung, amfibi, reptil dan kupu-kupu dilindungi oleh manusia oleh penjaganya. Selain itu, di Lewang Sancang juga konon dijaga oleh penunggu makhluk gaib yang berbentuk hantu atau jurik yang melindungi keasrian hutan tersebut. Apalagi di Lewang Sancang terdapat legenda Prabu Siliwangi dan pasukan harimaunya yang bermukim di hutan tersebut. Hal itu tentunya menambah keangkeran dan aura mistis yang membuat orang-orang enggan memasuki bahkan sampai merusak hutan itu. Menurut cerita yang beredar, hutan Sancang merupakan tempat bagi para prajurit pengikut Prabu Siliwangi yang berubah menjelma menjadi maung atau harimau. Setelah Prabu Siliwangi ngahyang atau moksa, para prajurit menjelma menjadi harimau dan menjadi penghuni hutan Sancang. Keberadaan maung Sancang dipercaya sebagai penjaga kawasan tersebut. Mereka tidak akan muncul di sembarang waktu. Maung Sancang akan muncul dan menampakkan diri jika Prabu Siliwangi hadir. Dan Maung Sancang bisa muncul jika dipanggil oleh orang dengan tingkatan ilmu yang tinggi dengan melakukan ritual-ritual khusus. Misteri Pohon Kaboa. Selain angker, di Lewang Sancang terdapat misteri Pohon Kaboa yang dipercaya sebagai jelmaan dari Prabu Siliwangi. Pohon dengan nama Latin Dipterocarpus gracilis ini merupakan tanaman langka yang kabarnya hanya ada di hutan Sancang.
Masyarakat setempat Lowong Sancang meyakini jika pohon kaboa tidak sembarangan dan sangat erat kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Pohon kaboa dapat dijumpai di sejumlah bibir pantai dan rawa-rawa di hutan Sancang. Pohon ini disebut sebagai jelmaan Prabu Siliwangi dan juga para pengikutnya yang bermukim di Lowong Sancang. Hingga kini daerah pohon kaboa sendiri dianggap tempat suci dan tidak ada seorang pun yang berani merusaknya. Asal-muasal pohon kaboa diyakini masyarakat Sancang sebagai jelmaan Prabu Siliwangi dan pasukan-pasukan Prabu Siliwangi. Konon, ketika Kian Santang pulang dari tanah Arab ingin mencoba kesaktian ayahnya, Prabu Siliwangi. Dikejarlah Prabu Siliwangi sampai ke hutan dan laut Sancang tadi. Setelah dikejar dari Cirebon, Godok Garut, Gunung Gelap Pamengpek, Cilauteren, dan Santolo. Lalu Prabu Siliwangi menyelam ke dasar laut sampai muncul di Laut Sancang diikuti anaknya tadi Kian Santang. Akan tetapi, Kian Santang tidak menjumpai Prabu Siliwangi karena yang ada hanya prajurit-prajurit Prabu Siliwangi. Terus ia bertanya di mana Prabu Siliwangi, dan para prajurit menggelengkan kepala. Ketika prajurit-prajurit Prabu Siliwangi menggelengkan kepala, Kian Santang melihat kayu tegak berupa tongkat menancap pinggir pantai. Kian Santang berujar jangan-jangan itulah Prabu Siliwangi. Boa-boa iya Siliwangi. Mungkin ini Siliwangi, gumamnya. Atas prasangka itulah Kian Santang mengeluarkan perintah kepada siapa yang mengikuti dirinya akan terus menjadi manusia. Sementara yang ikut ayahnya, Prabu Siliwangi akan menjadi pohon. Maka jadilah prajurit-prajurit yang ikut Prabu Siliwangi menjadi pohon tadi yang sekarang disebut pohon kaboa. Ya sabab tina boa-boa Siliwangi ti. Tangkal eta disebut kaboa. Boa-boa atau siapa tahu lamun dina bahasa Indonesia mah. Ya karena dari ucapan mungkin ini Siliwangi sehingga pohon tersebut disebut pohon kaboa. Kini pohon yang dianggap jelmaan pasukan Prabu Siliwangi itu menjadi pohon yang dilindungi pemerintah. Selain memiliki nilai sejarah, keberadaan pohon kaboa juga berfungsi menangkal abrasi pantai dari serangan ombak. Maka tak ada yang berani mengambil apalagi merusak pohon kaboa karena jelmaan pasukan Prabu Siliwangi itu. Mengenai keyakinan masih ada satu pohon kaboa asli yang dianggap jelmaan Prabu Siliwangi. Nama Sancang diyakini memiliki arti sa, artinya sarasa urang, rasa urang ka batur, rasa batur ka urang, satu rasa kita ke orang lain dan rasa orang lain ke kita, serta kata Cang, artinya menggantungkan diri ke yang maha memiliki yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Sancang berarti bagaimana manusia saling merasakan perasaan manusia dengan manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Maka itulah Sancang. Demikian sepenggal kisah misteri dan asal-usul tentang Lowong Sancang dengan sejarah panjang yang sangat melegenda. Sampai saat ini hutan tersebut masih asri dengan menyimpan berjuta misteri yang terus terjaga. Mohon maaf apabila cerita tersebut masih kurang lengkap. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share and komen di channel ini, agar channel ini dapat berkembang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.